Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan secara offline seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan limpahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah seperti sekarang ini. Pertama-tama saya ucapkan kepada dosen pembimbing, yaitu Pak Anas. Pendahuluan. Fikih berasal dari kata faqih afqahu fikhan yang bermakna mengerti atau memahami. Fikih merupakan sebuah ilmu yang mengkaji mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang didasarkan pada dalil-dalil yang tafsil, kemudian digali atau dikaji melalui penalaran dan istidlal para mujtahid. Fikih berupa ilmu yang didapati melalui ra'yu, melalui penalaran dari istidlal para mujtahid. Fikih berupa ilmu yang didapati melalui ra'yu, akal ijtihad dengan menggunakan analisis manusia, para ahli fuqaha. Fikih adalah bentuk perwujudan hukum yang zanni dan pancaran dari syariat. Tidak hanya itu. Fikih juga merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, baik yang muttafaq atau disepakati maupun yang masih diperselisihkan atau mukhtalaf. Sebagai sumber-sumber hukum Islam yaitu seperti istihsan, maslahah musalaf, uruf, istishab, dzariyah, syar' umang, keblana, dan qaulus sahabi. Ruang lingkup fikih tidak hanya merujuk pada sumber-sumber hukum Islam saja, tapi juga mengenai tata cara beribadah kepada Allah, menjelaskan tentang muamalat, hubungan sama manusia, hukum kekeluargaan, bahkan hukum mengenai pelaku jinayat. B. Pengertian fikih. Kata fikih dalam bahasa Arab berasal dari kata faqih afqahu fikhan yang bermakna mengerti atau memahami. Secara terminologi, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsil. Berdasarkan dari definisi ini, fikih diibaratkan ilmu karena fikih itu semacam ilmu pengetahuan. Memang fikih itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan di atas. Fikih itu bersifat zanni. Fikih adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan zan-zannya, sedangkan ilmu tidak bersifat zanni seperti fiqh. Namun karena zan dalam fikih ini kuat, maka ia mendekati kepada ilmu. Karena dalam definisi ini, ilmu digunakan juga untuk fikih. Fikih dapat didefinisikan sebagai ilmu mengenai hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang didasarkan pada dalil-dalil yang tafsil, kemudian digali atau dikaji melalui penalaran dan istidlal para mujtahid. Fikih merupakan ilmu yang diperoleh melalui ra'yu dan ijtihad dengan menggunakan penyelidikan manusia. Oleh sebab itu, fikih tidak sama dengan syariat, karena fikih berupa hasil pemikiran manusia, sedangkan syariat adalah wahyu yang datangnya dari Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Fikih adalah bentuk perwujudan hukum yang zanni dan pancaran dari syariat. Tidak hanya itu, fikih juga merujuk pada hukum-hukum yang masih diperselisihkan sebagai sumber hukum Islam, yaitu istihsan, istishab, maslahah, musalah, uruf, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya fikih dapat dipahami dari 4 sudut pandang. Yang pertama, fikih yaitu ilmu mengenai syara'. Yang kedua, fikih menganalisis hal-hal yang bersifat amaliyah, furu'iyah, atau praktis dan bersifat cabang. 3. Pengetahuan tentang hukum syara' yang didasarkan pada dalil tafsil yaitu Al-Quran dan Sunnah. Fikih digali ditentukan melalui penalaran dan istidlal, penarikan kesimpulan mujtahid. C. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau diperselisihkan. Sumber hukum Islam yang muttafaq diantaranya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sumber hukum Islam yang mukhtalaf seperti istihsan, maslahah, musalah, urf, istishab, sadduz zari'ah, syar' umang, keblana, dan qaulus sahabi. Sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati sebagai berikut. D. Yang pertama, Al-Quran. Berdasarkan segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan dari segi istilah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sungguhnya
Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan juga Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jinnahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini dapat terlihat bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran merupakan kitab suci utama dalam agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam yang pertama, sekaligus sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Salah satu tanda kenabiannya, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat, serta 323 juta 15 huruf selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau setara dengan 23 tahun. Pengertian Al-Quran sesuai bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan fungsi Al-Quran, segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT pasti ada manfaatnya. Al-Quran mengandung banyak pokok-pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Sedangkan penurunan Al-Quran sendiri sebagai sumber hukum Islam yang kedua terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Dan pada periode Madinah dimulai sejak peristiwa hijrah Nabi berlangsung selama 10 tahun dan termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Isi pokok kandungan Al-Quran atau ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi 3 bagian, yakni diantaranya 1. Akidah atau keimanan, yaitu keyakinan yang tertancap kuat dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, dengan keimanan terhadap hal yang gaib dan terangkum dalam rukun iman, arkanuman, hukum yang mengatur hubungan rohaniah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam. Syariah atau ibadah, yaitu hukum ini mengatur tentang cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah SWT, yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan semua makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah atau ilmu yang pelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Yang pertama, hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. 2. Hukum amalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, hukum pernikahan, hukum politik, dan lain sebagainya. Akhlak atau budi pekerti, yaitu Al-Quran menuntun sebagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik, berakhlak kepada Allah SWT maupun kepada semua manusia. Akhlak terhadap makhluk Allah SWT atau yang lain, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak mulai dari gerakan mulut, tangan, dan kaki berdasarkan uraian di atas. Al-Quran dapat disimpulkan sebagai berikut. Al-Quran merupakan kalamuh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan sebagai salah satu mukjizat dan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Isi pokok kandungan Al-Quran yaitu menjelaskan dan mengatur mengenai hukum, akidah, dan keimanan, syariat atau ibadah, serta akhlak maupun budi pekerti. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau takrir. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran.
Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Harj ayat 7. Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan jaminan akhlak mulia. Apabila seorang bisa meneladaninya, maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadis ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua, memiliki dua fungsi sebagai berikut. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran sehingga keduanya menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. B. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya ayat Al-Quran yang memerintahkan salat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji. Semuanya bersifat garis besar, seperti menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan salat. Tidak merinci batas mulia wajib zakat. Tidak memamerkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Contoh lain dalam Al-Quran, Allah SWT mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi. Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Quran Surat Al-Ma'idah. Hadis juga merupakan berbagai hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai petunjuk baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, serta sifat fisik dan psikis akhlak. Termasuk juga sejarah kehidupannya baik sebelum beliau diutus sebagai Rasul maupun pasca pengutusannya tersebut. Lanjut, ijma. Secara etimologi, ijma berarti kebetulan, tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Ijma secara bahasa atau lughah memiliki definisi sebagai berikut: mengumpulkan perkara, kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah memiliki pengertian sebagai kebetulan pendapat seluruh ahli ijtihad sudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masalah atas suatu hukum syarah. Ijma merupakan sumber penetapan hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengutip buku Ijma sebagai dalil syar'i ketiga. Definisi ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan kesepakatan tersebut mengenai suatu hukum syarat terhadap suatu kejadian atau permasalahan. 7 para ulama sepakat mengatakan bahwa ijma sebagai sumber hukum Islam dan ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Sedangkan ijma tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya mereka yang mencapai derajat mujtahid lah yang diperhitungkan pendapatannya. Sedangkan kriteria mujtahid adalah orang yang beragama Islam, balik, berakal sehat, mempunyai akhlak yang baik, dan ia juga menguasai ilmu bahasa Arab beserta tata bahasanya secara baik, serta memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, serta mampu melakukan istimbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dan juga banyak bagian ijma, yakni ada ijma syar'i, ada ijma sukuti, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adalah kias. Kias menurut bahasa itu kayak at-taqdiru bima litasyai'in bima talahu, yang artinya menetapkan bagi sesuatu dengan apa yang semisalnya. Misalnya, seorang mengukur kain dengan meteran sama dengan ukuran kain yang lain. Abu Al-Husain Al-Basri merumuskan kias itu adalah yakni menetapkan bagi satu dengan apa yang semisalnya. Misalnya, seseorang mengukur kain dengan meteran sama dengan ukuran kain yang lain. Menerapkan hukum yang terdapat pada asli
atau pokoknya pada fara atau cabang, karena terdapat kesamaan ilat hukum antara keduanya. Selain rumusan pengertian kias, di atas masih banyak pengertian yang dirumuskan oleh usuliyin. Bertolak dari pengertian tersebut, maka kias itu yakni upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya, dengan memperhatikan kesamaan alasan atau ilat antara keduanya. Berdasarkan pengertian kias di atas, maka apabila ada satu kasus yang hukumnya telah ditetapkan dalam satu nas dan ilat hukumnya telah diketahui menurut cara-cara mengetahui ilat hukum, kemudian didapat pula satu kasus lainnya hukumnya tidak ditetapkan oleh satu nas, tetapi ilat hukumnya adalah sama. Ilat hukum dari kasus yang telah memiliki nas tersebut, maka hukum kasusnya tidak ditetapkan oleh nas itu disamakan dengan hukum kasus yang telah ada nasnya. Sebab adanya persamaan itu jelas, relatif, dan dapat diukur, dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi alasan penetapan hukum Allah dan Rasulnya. Dan juga banyak bagian-bagian kias. Ini ada kias analog, ada juga lanjut ya, dasarnya yakni 1. Masalah yang akan dikiasakan. 2. Hukum yang terdapat pada dalil. 3. Kesamaan atau sebab atau alasan antara dalil dan masalah yang dikiaskan. Sumber hukum Islam yang mutalaf atau diperselisihkan. Bentuk-bentuk kias dilihat dari bentuknya dibagi pada 3 macam, yaitu kias ilat, kias dalalah, dan kias syib. Pertama, kias ilat ialah kias yang mempersamakan asal dengan far karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Yang kedua, kias aulawi ialah kias yang hukum pada far sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum pada asal. Seperti haramnya hukum mengucapkan kata-kata kepada kedua orang tua. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maka janganlah kalian ucapkan kata-kata kepada kedua orang tuamu. Berdasarkan firman Allah yang tertera, ilat ialah menyakiti perasaan kedua orang tuamu. Bagaimana hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa nyatalah bahwa perasaan orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan yang diucapkan anaknya kepada ibunya. Karena itu sebenarnya hukum ditetapkan bagi fard lebih utama dibanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal. Yang ketiga, yakni kias musawi, yaitu kias hukum yang ditetapkan pada fard sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal, seperti menjual anak yatim dikiaskan kepada memakan harta anak yatim. Lanjut, istishan. Istishan secara etimologi atau logi bahasa memiliki makna yakni memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, dan atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk seperti itu. Secara terminologi, istishan merupakan perpindahan seorang mujtahid dari ketentuan kias yang jelas ataupun jali kepada ketentuan kias yang samar ataupun hafi, atau dari salah satu langkah atau metode ijtihad yang diperselisihkan mutalaf atau para ulama. Walaupun pada kenyataannya semua para ulama menggunakannya secara praktis, terjadinya perselisihan terhadap penggunaan istishan dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam memahami dan mendefinisikan istishan. Ulama yang menggunakan metode istishan dalam berijtihad mengartikan istishan sebagai pengertian yang berlainan dengan definisi ulama yang menolak cara istishan. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menolak penggunaan istishan mengartikan istishan dengan pengertian yang berbeda dengan definisi istishan dari ulama yang menggunakannya. Mereka berbeda dalam memformulasikan
kata-katanya, tetapi mereka sepakat bahwa pengertian istishhad ialah perpindahan dari satu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus, atau meninggalkan satu hukum karena adanya hukum lain yang lebih kuat, atau pengecualian yang bersifat juz'iyah dari hukum yang kulliyah, atau mengkhususkan suatu hukum yang umum dengan hukum yang khusus. Lanjut. Pertama-tama pendahuluan. Segala amal perbuatan manusia maupun tingkah laku dan tutur katanya tidak dapat terlepas dari ketentuan hukum syariat, baik hukum syariat yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah maupun tidak tercantum pada keduanya. Akan tetapi terdapat pada sumber-sumber lain yang diikuti oleh syariat. Istishhad dapat menjadi sumber-sumber hukum Islam atau masdar al-hukum al-naqli jika ia telah menjadi produk hukum dan dapat menjadi metode hukum Islam. Kita lanjut ke urf adat ataupun urf dalam istilah hukum Islam adalah satu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh umat manusia dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas syariat atau ijma. Adapun yang mendefinisikan sebagai satu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan atau perbuatan, sejauh tidak bertentangan dengan nas atau ijma. Urf juga disebut adat menurut banyak ulama fikih, dan sebagian ulama fikih mendefinisikan adat sebagai perkara yang diulang-ulang, lebih umum, dan urf, di mana setiap urf adalah adat, namun tidak setiap adat adalah urf. Sebagian ulama yang lain menilai urf lebih umum daripada adat. Kata urf selalu digunakan jamaah atau golongan, sedangkan kata adat dapat dijadikan untuk sebagian orang, di samping berlakunya pula untuk golongan. Ada pembagian urf ditinjau dari bentuknya. Terdapat urf umali ataupun urf praktek, dan urf kauli ataupun lingual berdasarkan objek cakupannya. Terdapat urf AMM ataupun umum, dan urf khas ataupun urf khusus. Dan dari segi legalitasnya di hadapan syarak terdapat urf sahih ataupun legal, dan urf fasid ataupun ilegal. Untuk kauli adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk sebuah komunitas untuk mengungkapkan makna tertentu, sehingga tatkala ungkapan tersebut terlontar, orang akan memahaminya dengan makna tersebut. Sedangkan urf amali adalah setiap tindakan yang biasa dilakukan oleh sekumpulan manusia dan telah lazim dikenal di antara mereka dalam melakukan aktivitas sehariannya. Urf AMM adalah tradisi yang telah dikenal umum oleh suatu kalangan, sedangkan urf khas adalah kebiasaan yang tidak dikenal oleh semua kalangan, namun hanya sekelompok tertentu. Urf sahih adalah hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan nas syariat, dan tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada kerusakan. Sedangkan urf fasid adalah tradisi yang bertentangan dengan sebagian garis ketentuan syarak atau kaidah-kaidahnya, sebagaimana tradisi transaksi yang mengandung riba. Urf sabit adalah tradisi yang statis, tidak berubah karena perbedaan ruang waktu atau karena merubahnya kondisi. Sedangkan urf mutabadil adalah tradisi yang dinamis, dapat berubah karena ruang waktu bahkan kondisi. Di samping bagian di atas, urf dibagi pula menjadi dua, yakni ada kebiasaan yang benar dan ada kebiasaan yang fasid ataupun tidak benar. Ada kebiasaan yang sahih atau benar, yaitu satu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram, dan tidak pula sebaliknya. Ada kebiasaan yang fasid ataupun tidak benar, yaitu sesuatu yang menjadi adat masyarakat sampai menghalalkan yang haram. Misalnya upacara yang dimana kepala kerbau untuk dijadikan sajian, yang diyakini untuk menghormati ruh yang telah tiada. Para ulama sepakat menolak urf fasid untuk dijadikan landasan hukum.
Usahaik banyak dijadikan landasan di kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah. Mereka diterima dengan landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain ini ayat 199 surah Al-A'raf, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah engkau mengerjakannya ma'ruf al-urf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Hudil afwa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Mungkin lanjut. Itishab menurut bahasa berasal dari kata istisabah bermakna istif'al atau istimrar. Asabat yang berarti membandingkan sesuatu dan mendekatkannya, atau adanya hubungan, atau mencari sesuatu yang ada hubungannya. Terdapat perbedaan definisi yang dikemukakan oleh para ulama usul fiqh mengenai itishab, antara lain Al-Asnawi menyatakan bahwasanya itishab adalah penetapan atau pemberlakuan hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan ataupun hukum tersebut. Yang kedua, Al-Qarafi menyatakan itishab sebagai keyakinan bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu dan sekarang itu masih ada hubungannya. Itishab merupakan salah satu dokumen yang berguna dalam menentukan putusan fikih dan dalil-dalil hukum. Itishab secara singkat didefinisikan sebagai praduga hukum, kesinambungan status quo dalam kasus yang meragukan kondisi. Unsur dan jenis itishab telah dipelajari dengan upaya besar dan pengawasan ulama Islam. Kondisi, unsur, dan jenis itishab telah dipelajari dengan cermat oleh para ulama Islam. Penelitian ini telah menyebabkan penggunaan itishab berkembang pesat di bidang fikih, kaidah-kaidahnya, dan hukum. Namun, dalam penelitian ini, sambil mengkaji makna literer dan terminologi itishab dan mencoba menerapkan makna ini pada evolusi prinsip-prinsip praktis. Secara umum, itishab, meskipun kata itishab tidak disebutkan dalam hadis, namun isinya termasuk. Mungkin argumen konseptual pertama untuk penerimaan adalah hukum Hisham Ibnu Al-Hakam yang hidup sebelum Imam Syafi'i. Dalam kajian sejarah aturan-aturan fikih, kita menemukan istilah-istilah seperti istishab masa kini, istishab keadaan akal dalam fikih para pendahulu, yang jelas berbeda dengan istishab saat ini dalam aturan-aturan jurisprudensi. Pertama, perbedaan singkat antara praduga dan prinsip-prinsip praktis dijelaskan, dan pendapat para ahli hukum Islam disebutkan untuk menentukan statistik dan prinsip praktis itishab. Lanjut ke syar'uman qablana. Syar'uman qablana. Syar'u secara etimologi berarti mengalir. Secara syariat adalah bentuk isim. Fa'ilnya secara bahasa adalah tempat yang didatangi orang yang ingin minum, yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Pertama, syariat juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau thariqatun mustaqimun, sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 18. Dalam kaitannya dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia. Bani menukil tulisan Al-Mududi bahwa syariat merupakan ketetapan Allah dan Rasulnya yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dan dasar yang bersifat global, kekal, dan universal, yang diberlakukan bagi umat dan hambanya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Pada prinsipnya, dari segi syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara asas yang sama itu adalah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji dan ancaman Allah,
Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing. Dengan demikian, syariat mengkebelana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 13. Ini terjemahannya ialah Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Mungkin lanjut ke mazhab Sahabi. Mazhab Sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Menurut sebagian ulama ushul fiqh, mazhab Sahabi merujuk pengertian pada pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang satu hukum syarak yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Sedangkan pandangan ulama Syafi'iyah terhadap mazhab Sahabi, yakni di sini yang dimaksudkan dengan mazhab Sahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan menurut ulama fiqh yang dimaksud mazhab Sahabi ini pendapat yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa sahabat Rasulullah SAW secara individu tentang satu hukum yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan mazhab Sahabi itu sendiri menurut Sahabi adalah pendapat orang tertentu di kalangan sahabat dan tidak dipandang sebagai hujjah. Beliau memperkenankan untuk mengistimbatkan pendapatan lain. Alasannya ini pendapat mereka adalah pendapat ijtihad secara perseorangan dari orang yang tidak maksum. Sedangkan pengertian dari kehujahan adalah kekuatan yang mengikut untuk dijalankan oleh umat Islam sehingga akan berdosa jika meninggalkannya, sebagaimana berdosanya meninggalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Contoh mazhab Sahabi antara lain: pertama, kasus pembagian warisan. Nenek mendapatkan bagian 1/6. Yang kedua, pendapat Utsman bin Affan tentang hilangnya salat Jumat apabila bertetapan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, pendapat Ibnu Abbas tentang tidak diterimanya kesaksian anak kecil. Ya, lanjut tentang kedudukan mazhab Sahabi sebagai sumber hukum. Menurut pendapat para sahabat dibagi 3, yaitu pertama, mazhab Sahabi yang berdasarkan Sunnah Rasul atau wajib ditaati. Yang kedua, mazhab Sahabi yang berdasarkan ijtihad dan sunnah mereka yang sudah disepakati atau ijma' Sahabi dan dapat dijadikan hujjah dan wajib ditaati. Yang ketiga, mazhab Sahabi yang tidak mereka sepakati atau tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak wajib ditaati. Ya, mungkin ini saja dari saya, pemaparan statement saya. Bila banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.